Allah kita itu Allah yang luar biasa. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita kenal dari Allah kita. Yang pertama, bahwa Allah kita itu Allah yang mengasihi kita. Rasanya dikasihi itu gimana, saudara? Ibu-ibu, istri-istri kalau dikasihi suami rasanya gimana? Suami yang mengasihi kita itu, wah, rasanya bahagia. Tidak ada orang yang bahagia selain kita, karena suami begitu mengasihi kita, lembut, duit akeh. Wah, itu ketika kita merasakan dikasihi, itu bahagia banget gitu ya. Tidak hanya itu, suami juga begitu, walaupun agak gengsi-gengsi sedikit, tapi jangan-jangan suami itu bahagia banget kalau diperhatikan, dikasih oleh istri. Maka suami istri salinglah mengasihi. Nah, saudara dikasih Tuhan, Allah sejak penciptaan itu mengasihi kita. Allah menciptakan manusia tidak sendirian. Allah menciptakan manusia tidak laki-laki tok. Kalau dunia ini diciptakan Tuhan dengan manusia yang namanya laki-laki, gimana tanpa perempuan? Garing, saudara. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia hanya perempuan tok, betapa ributnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ternyata Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan tidak hanya itu saja, mereka ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Eden. Semua fasilitas sudah disediakan Tuhan. Semua berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, nikmatilah semuanya itu. Itu kalau Tuhan tidak mengasihi kita, bagaimana? Tuhan menyediakan semuanya, menyediakan pasangan, menyediakan segala fasilitas yang ada. Semua disuruh menikmati oleh kita. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk menikmati segala berkat Tuhan. Saudara, kalau kita punya suami seperti itu, menikmati supaya istrinya menikmati, anak-anaknya menikmati kehidupan. Suami bekerja dengan luar biasa supaya mereka, coba bayangkan ya, Allah itu mengasihi kita. Ketika penciptaan menunjukkan bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Cukup? Ternyata tidak. Ternyata Tuhan ketika manusia yang dikasihi itu ternyata tidak setia, nuruti karepe dhewe, Tuhan pun juga tetap mengasihi. Maka diutuslah para nabi untuk mengingatkan mereka. Sudahlah, manut kamu diberkati, kalau tidak manut ya jelas tidak akan merasakan berkat. Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia hidup di dalam firman-Nya. Ketika manusia hidup dalam firman Tuhan, mereka akan menikmati segala berkat Tuhan. Ini orang manut, saudara. Begitu juga Tuhan tidak kapok mengasihi manusia. Akhirnya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengasihi manusia, untuk menyelamatkan manusia, untuk mengembalikan manusia, supaya manusia itu menikmati kehidupan yang sejati. Anaknya yang tunggal, kalau orang punya anak tunggal, didapat kira-kira 14 tahun menikah baru punya anak. Kira-kira anaknya dibagi dolanin jopo kok di kerangkeng, saudara. Dipegang orang itu, hati-hati kena COVID. Kalau ketularan dan segala macam, itu dijaga. Kira-kira naik gede jadi pendeta, ya kira-kira boleh enggak? Coba ini anak pemberian Tuhan satu-satunya, jangan jadi pendeta. Ada jadi pendeta, enak karuan, orang dorakul, ya pasti anda ya. Betul, jadi pendeta itu enak, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, anaknya yang tunggal dikaruniakan untuk apa? Menyelamatkan manusia, saudara. Padahal orang yang diselamatkan itu orang sing berkudu, orang pantas, jelek. Tapi Tuhan itu mengasihi, bahkan memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu selamat, supaya manusia itu bahagia. Itu loh Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Tidak hanya menyelamatkan kita saja, tapi menjamin kehidupan kita. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Bapakmu tahu bahwa kamu itu semuanya. Artinya apa? Jaminan kehidupan. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu orang yang paling beruntung. Dijamin dunia akhirat. Tidak lagi mudah-mudahan, tapi dijamin dunia
Nah, apalagi yang kurang. Dan Tuhan itu Tuhan yang begitu mengasihi, dan kasih Tuhan itu sudah dinyatakan bahkan sampai sekarang. Saudara, tadi sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Oh, kita mandi, ketika mandi bersyukur tidak sama Tuhan karena ada air untuk mandi? Orang orang sana itu begitu biasanya. Tuhan, saudara bersyukur atau tidak, Tuhan tetap menyediakan air setiap hari. Saudara bisa bernafas, bangun tidur bernafas, bisa ngolek, bisa macam-macam. Bersyukur aja tidak, tapi Tuhan tetap memberikan kehidupan. Tuhan memberikan nafas kehidupan. Saudara, kalau kita punya tetangga terus kita beri oleh-oleh, pertama matur nuwun ya, sok kayak meneh ya, kasih lagi 3-4 kali, lama-lama tidak pernah bersyukur karena sudah biasa diberi. Kira-kira njelei kan. Nah, seringkali orang saling begitu karena diberkati terus-menerus, tiap hari diberkati Tuhan, akhirnya dianggap biasa. Makanya tidak pernah bersyukur orang sana itu, banget. Padahal itu wujud kasih Tuhan. Ini Tuhan mogok enggak? Tidak. Loh, kita punya Allah yang semacam itu, kenapa kita tidak bersyukur? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, karena Tuhan kita punya Tuhan yang mengasihi kita sedemikian rupa. Mengasihi kita sing ora pantes dikasihi. Oh, itu kan sebuah kabegjan. Maka disebutlah kita sebagai orang lebih dari pemenang. Nah, apa namanya lebih dari pemenang? Ya beruntung itu, orang beruntung. Bejo. Berkali-kali saya katakan bejo. Saudara pilih kaya atau bejo? Harusnya kaya dan. Nah, itulah Allah kita. Itu yang pertama ya. Kita punya Allah yang sudah nyata-nyata menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita itu mau bersyukur atau tidak, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Ya harusnya kalau kita sadar kayak begini, sungkan sidik. Harusnya kita itu sungguh-sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Orang pantas jadi kita itu menerima berkat yang begitu luar biasa. Kadang itu saya duduk di depan rumah, sudah emeritus saudara. Kalau sore-sore biasanya kan bablas apa gitu ya. Tapi kadang saya ngomong, tak pikir-pikir, wong koyo gini kok ya diberkati Tuhan. Bolak-balik gawe dosa kok ya tetap diberkati Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kadang saya dulu SMA tidak pernah berpikir so itu aku jadi koyong opo yo. Ternyata luar biasa, Tuhan itu baik banget, Tuhan itu mengasihi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kalau orang Kristen tidak bersyukur, punya Allah yang baiknya kayak begitu, kasihnya kayak begitu, banget saudara. Jangan untuk orang sana. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa, Allah kita itu Allah yang punya rencana. Dan rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera, rencana kehidupan, rencana keselamatan. Bagi siapa? Bagi kita.